Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan dari hikmah 163, di mana Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau dawuh, "Idzal tabasa alaika amroni", saat terjadi kesamaran atau keserupaan antara dua hal, fangzur asqalahuma, maka lihatlah atau perhatikan yang paling berat di antara keduanya, ala nafsi, bagi nafsu. Kemudian fattabi'hu, dan ikutilah yang lebih berat bagi nafsu, fa'innahu, karena sesungguhnya di yang paling berat itu tadi, la yaskulu alaiha, tidak berat bagi nafsu, illa makana haqqon, kecuali di situ terdapat kebenaran. Beberapa minggu kita membahas penjelasan ini dari Syekh Ibnu Abbad. Malam hari ini kita lanjutkan penjelasannya, kita ulang sedikit dari minggu kemarin. Itu ada di halaman 30 baris ke-2 yang paling ujung kola, itu paling ujung kiri, kola. Kola dawuh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Lataiful Minan. Ini kan kelanjutannya yang kemarin. Waqad tajadabtu al-kalama, saya terlibat diskusi atau pembicaraan, ana ya saya, wa ba'du man, dan sebagian orang, atau sebagian ulama juga, yastaghilu, yang sibuk bil ilmi, dengan ilmu, fi annahu yambaghi ikhlasun niyah fihi, bahwasanya pembicaraan itu mengarah pada tema bahwasanya sepantasnya orang yang sibuk dengan ilmu, baik belajar maupun mengajarkan maupun meneliti, itu sepantasnya ikhlasun niyah fihi, ikhlas di dalam aktivitas sibuk berilmu itu. Jadi ilmu bukan untuk yang lain-lain kecuali ikhlas lillahi ta'ala. Apa ilmu yang lain itu? Dengan tujuan apa sih yang lain itu? Ya untuk mencari duniawi, untuk mencari jabatan, untuk mencari ketenaran, maka itu semua adalah bukan lillahi ta'ala. Artinya kalau yang pantas itu lillahi ta'ala, jadi orang yang mencari ilmu dengan tujuan selain lillah itu tidak pantas. Terpantas. Karena ini kitabnya Al-Hikam. Ampun nah Pak, kalau ilmu-ilmu yang lain itu, ilmu yang lain apa? Biologi, fisika, dan seterusnya kan. Nah, anak-anak yang kuliah, mahasiswa yang kuliah itu kan ilmu seperti itu dipelajari. Apa itu bukan ilmu yang lillah? Belum tentu. Karena hidup ini perlu dipahami. Sunnatullah alam semesta ini adalah juga perlu untuk dipelajari. Karena pembelajaran terhadap ilmu yang semakin dalam akan mengantarkan seseorang pada keyakinan yang bertambah kuat. Dan itu dicontohkan banyak sekali kasus-kasus di mana orang yang belajar yang awalnya non-muslim akhirnya menjadi muslim. Artinya kalau kita yang sudah muslim sejak lahir ini, kalau belajar beneran, imannya akan tambah meningkat. Entah itu pelajaran fisika, biografi, dan seterusnya. Tapi memang tujuannya adalah dalam rangka memahami alam semesta ini untuk memahami penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau niat yang lain, saya belajar Pak kedokteran, untuk apa? Saya nanti biar bisa bekerja, yang dengan bekerja itu saya menjadi orang yang mandiri, tidak tergantung, apalagi meminta-minta pada orang lain. Saya menyiapkan untuk menjadi seorang yang mandiri. Lah itu adalah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya bisa dikembangkan sendiri.
wa annahu la yastaghilu bihi illa lillahi ta'ala. Dan tidak seharusnya seseorang itu sibuk dalam berilmu, baik ngajar, belajar, meneliti, illa lillahi ta'ala, kecuali berniat lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, itu tema pembicaraan Syekh Ibnu Athaillah dengan seorang sahabat atau temannya, teman diskusinya. Fakultu lahu. Nah, berkembangnya tema sampai seperti itu tentang keikhlasan. Oleh karenanya fakultu, saya berkata lahu kepadanya, alladzi yaqra'ul ilma lillah. Orang yang membaca, yang mempelajari ilmu karena Allah, tandanya walladzi idza qulta lahu, yaitu orang yang saat dikatakan kepadanya ghadan tamut, besok engkau mati loh. Kan gitu. Besok engkau mati. La yadhul kitaba min yadihi, maka dia tetap belajar, tidak meletakkan, meninggalkan kitabnya. Itu adalah orang yang lillah dalam berilmu. Karena sibuk dengan ilmu, kalau lillah itu menjadi ibadah. Ibadah kalau besok mati, malah sebaiknya lebih dikencengkan ibadahnya itu, karena besok mati. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang kematian itu. Pertimbangkanlah amal itu baik atau buruk dengan parameter kematian. Kamu kalau mati dalam keadaan itu, keadaan melakukan hal itu, seneng nggak? Kalau nggak seneng, berarti itu biasanya perbuatan yang salah. Enten si A ini dikenal sebagai orang yang baik. Kemudian dia melakukan hal yang jelek. Waktu kalau dikenal oleh masyarakat nanti bahwa dia mati dalam keadaan yang jelek, itu kan nggak mau toh mestinya. Nah, maka dia itu kalau standarnya mati, maka dia perlakuan yang dia menyebabkan tidak senang itu adalah menunjukkan perbuatannya itu salah. Contoh, wah, ada anak mati, kenapa? Main game, seneng buatan. Beledos HP-nya karena main game sambil ngecas. Nah, itu kan nggak seneng. Nah, itu berarti perbuatannya kurang baik. Bahkan mungkin tidak baik kan begitu dan seterusnya. Yang baik apa? Wah, matinya pada waktu sujud kepada Allah, pada waktu ikut zikir atau ikut majelis gini. Alhamdulillah kan begitu. Berarti itu perbuatan benar. Nah, itu mempertimbangkan benar dan salah sesuatu berdasarkan nek mati seneng enggak. Itu sebaliknya, berbalik dengan yang sebelumnya. Parameter yang lain adalah kalau nafsu itu berat, berarti itu benar. Kalau yang mati, kalau pertimbangannya mati dan seneng, itu berarti benar. Kalau yang nafsu, kalau nafsu itu berat melakukan itu berarti benar. Tadi kan kalau ada keserupaan dua pilihan, pilihlah yang berat bagi nafsu. Karena biasanya nafsu itu berat untuk melakukan kebenaran. Intaha, selesai kutipan dari kitab Lataiful Minan. Qultu, saya berkata, saya siapa? Saya yang nulis kitab Syarah Al-Hikam ini, yaitu Syekh Ibnu Abbad. Ada yang menyebut Ibnu Ibad An-Nafazi Ar-Rundi. Wahada, dan pembicaraan ini tadi tentang ikhlasnya niat dalam berilmu yang barusan kita bahas. Wa faslul khitab, ini adalah pemisah pembicaraan, pemisah diskusi antara yang ikhlas dan tidak. Wa nihayatus shawabi, dan tujuan yang benar. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba fi hadhil halah, di dalam keadaan seperti
ini keadaan tidak ikhlas. La yasduru minhu, nah, dalam keadaan ikhlas, kebalik nggih. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba fi hadhil halah, di dalam keadaan ikhlas. La yasduru minhu illal ilmas sholih, tidak keluar darinya kecuali ilmu yang solih, ilmu yang benar. Al kholis, yang ikhlas, fi syawaibir riya, yang menghilangkan noda-noda riya. Jadi kalau orang mencari ilmu lillahi ta'ala, maka tidak keluar darinya kecuali ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar itu juga bisa untuk menghilangkan noda-noda riya. Wa mumazajati haddin nafsi, dan menyatukan atau melebur, menghancurkan bagian nafsu. Maksudnya bagian nafsu itu gagal mendapatkan, hancur. Wattiba hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Orang kalau sibuk dengan ilmu, baik ngajar, belajar, meneliti, dan seterusnya tadi, kalau itu yang terjadi pada seseorang, maka ilmunya itu yang keluar darinya pasti benar dan terhindar dari riya, juga menghindarkan dari bagian-bagian nafsu maupun mengikuti hawa nafsu. Nah, hal seperti inilah fahada, hal seperti ini huwal matlubu minal abdi, yang dicari dari seorang hamba. Hamba niku kalau mencari ilmu, sibuk dengan ilmu, hendaknya seperti itu tadi. Wala yastatimu lahu dzalik, dan hal ini tidak sempurna baginya, bagi hamba itu, illa ayyatahaqqaqa, kecuali ia menjadi lebih hakikat bima yuqaddiruhu min hululil maut, dengan menjadi lebih hakikat dengan kepastian akan datangnya kematian, wa husulil fauti, dan keberhasilan pencapaian di akhir hidup. Jadi seorang hamba ini yang ikhlas bisa terus menjadi lebih sempurna kalau dia mempertimbangkan, mengkira-kirakan keikhlasannya itu dengan terus mengingat mati, intinya begitu. Aku harap mati, aku harap mati. Oleh karenanya tambah ikhlas, tambah sempurna keikhlasannya, gitu. Wah, saya mau mencari apa lagi, wong sewu nggih, wong wis sepuh. Biasanya kalau orang sepuh kan sudah mendekati itu, maka yang diburu itu adalah bagaimana caranya untuk memperbanyak sangu. Itu akhirnya bertambah ikhlas, bertambah ikhlas. Tapi kalau dibalik, ya mati itu ya tidak tergantung umur kan. Maka sebetulnya setiap orang kalau ingin menyempurnakan keikhlasannya, maka kematian akan datang, kematian akan datang. Dan kalau seperti itu, insya Allah keserakahan, kesombongan itu menjauh lah. Nama besar sebagaimana, nama besar yang seperti apa yang ingin dicari, pada akhirnya juga mati. Gitu. Nama besar yang seperti Rasulullah, atau karena kita umatnya ya lebih bawah lagi gitu. Ya seperti sahabat lah, atau bawahnya nggak apa-apa, nama besar seperti itu sebagai orang baik. Itu ada caranya. Bagaimana caranya untuk mencapai itu? Caranya adalah jangan menginginkan nama besar. Bila nama kita ingin diingat orang sebagaimana orang mengingat Rasulullah, mengingat para sahabat, para wali, maka jangan menginginkan hal itu. Karena Rasulullah tidak pernah ingin dirinya mempunyai nama
besar. Yang diinginkan adalah taat sepenuhnya kepada Allah. Nggih ngoten tok jane. Karena keikhlasannya itulah maka Allah mengangkat beliau menjadi rasul dan namanya disebut setiap detik. Di seluruh dunia ini berputar setiap detik. Kan ngoten. Tapi semakin kita ingin disebut nama kita besar, maka semakin enggak besar nanti. Karena apa? Karena orang yang menginginkan nama besar pasti akan nafsunya muncul ke depan. Saat nafsunya muncul ke depan, sangat mungkin bersenggolan dengan kanan dan kiri. Lah terus kanan kirinya oleh mengingat nama besar piye? Wong aku biyen iku disenggol lah, aku sampai roboh. Ibaratnya kan begitu. Ya, yang penting pengabdian, bersifat menghamba seterusnya pada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, di setiap aktivitas kita. Iku mboten gampang. Pekerjaan seumur hidup. Karena kita diciptakan memang untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wahada dan keikhlasan yang seperti itu tadi. Lalu kemudian menghasilkan ilmu yang baik, yang tulus, yang terhindar dari riya, nafsunya tidak dibagai, nafsunya yang jelek betul dibagai, terus tidak mengikuti hawa nafsu, maka itulah makna makna qasrul amal, yaitu makna yang membatasi angan-angan. Maksudnya kan begini, mau ngapa-ngapain, mau serakah dan seterusnya, mau nyalai orang, nah besok lu mati. Nah, wis mati lah. Itu maksudnya kita itu dinamakan membatasi angan-angan atau qasrul amal. Supaya kita itu berbuat sebaik-baiknya dalam rangka pengabdian kepada Allah. Kerja ya sebaik-baiknya. Seperti penjelasan yang kemarin ya. Kalau masalah rezeki kan sudah dibagi. Yang penting bekerja sebaik-baiknya. Nah, saat seperti itu terjadi, maka hidup kita menjadi lebih efektif, lebih maksimal karena mengabdi kepada Allah. Karena ingat mati. Nom sing mati ya wakeh. Saudara sepupu saya itu meninggal belum umur 35. Belum umur 35 tuh, Tang. Mati. Hah? Nah, artinya kalau kita betul-betul iya mati, ya udah maksimal mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, sing pelajar seperti Rizki ya tenanan oleh sinau, sing duwe bisnis ya tenanan karena bisnis juga ibadah gitu. Sing kerja ya tenanan amanah dengan pekerjaan dan seterusnya. Sing duwe sawah ya ngono ya Pak. Gitu. Alladzi wa aslul hasanil aman. Jadi yang namanya pendeknya angan-angan, membatasi angan-angan itu adalah pokok niku dasar dari perbuatan baik. Karena kalau tidak dibatasi angan-angan, niku mesti bablas terus, Pak. Bablas terus itu siapa? Ya seperti apa? Ya sering dikatakan kalau kita itu wis duwe siji pingin loro, nek wis duwe loro pingin telu. Wis duwe omah kok rezekiku rada apik ya. Wah, iki iso sangu anak siji-siji kok omahe gitu. Padahal awalnya nggak pernah punya keinginan begitu ya, wis cukup lah duwe omah siji. Wong aku biyen iku ya omah ya kerja terus tuku omah, engko anakku ya iso ngono lah, kan begitu ibaratnya begitu. Engko wis anake siji-siji dikai wah ganti no putuku no disiapke omah siji-siji. Niku sifate manusia. Karena napa? Nggih. Manusia kalau sama dunia itu seperti meminum air laut. Semakin banyak maka akan semakin haus. Nah, maka harus hati-hati. Mboten enten rambung ngene mboten diputus niku wau ya mati. Wa huwa alla yuqaddiru li nafsi waktun saniyan.
Orang-orang yang seperti itu dia tidak memperkirakan atau berangan-angan mendapatkan untuk dirinya waktu kedua. Ini waktu terakhir ini. Sesuk mati ya, berarti ya kudu tenanan, salat ya kudu tenanan. Wis tenan. Kuwatir nek didhisiki mati ngoten. Bapak-bapak dan saudara-saudara, nanti di akhirat itu tidak ada yang tidak menyesal. Orang yang baik itu menyesal. Menyesal napa? Kok gak luwih akeh biyen berbuat baik, ngoten niku. Apa maneh sing elek iku menyesal apa kok aku biyen kok apik, ngoten niku. Semua orang menyesal. Niku karena napa? Ternyata Allah memberi balasan kebaikan, ketaatan waktu di dunia itu luar biasa. Kok gak sisan biyen niku aku. Kagetke oleh ku sedekah. Oh sedekah kok mung 2,5% mung zakat. 10%. Wah iku nek sing 10% iku ya menyesal ya. Kok gak 20% ngene iku. Niku nggih. Niku nek pun teng akhirat terus sing ngoten niku. Semua menyesal yang baik kok gak tenanan luwih akeh sing keapiane. Sing elek niku nggih menyesal niku. Banget malahan niku. Gusti kula diuripaken malih kula tak iman ngoten. Teng Al-Qur'an iku dikisahkan seperti itu. Tetapi Allah juga dawuh, wong-wong sing kadung mlebu neraka niku, mlebu neraka. Nek dikai kesempatan kedua hidup, ora bakalan apian ya tetep elek ngoten. Nah nggih. Jadi tidak memikirkan ada waktu kedua sehingga sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Ya, dengan cara mengingat mati, datangnya kematian. Yakunu fihi hayyan yang dia di waktu yang kedua itu masih hidup. Wa inda dzalika yakhlusu amaluhu minal afat. Kalau seperti itu mengingat kematian dalam setiap aktivitas, maka hal itu akan bisa menjadikan amalnya murni atau bersih minal afat dari kotoran-kotoran. Kotoran ria, kotoran ya dan seterusnya. Wa yatahharu min anwa'ir ru'unat dan menjadi suci dari berbagai warna atau macam-macamnya penyakit hati. Niku kalau pertimbangannya adalah mati tadi. Li'anna tawakku al-mauti fi kulli nafsin walahdatin, karena sesungguhnya mengantisipasi kematian di setiap nafas walahdatin dan setiap kedipan mata yahdimu alaihi jami'a dharik, meruntuhkan, menghancurkan kesemuanya penyakit hati maupun yang tadi yang barusan al-afat wa anwa'ir ru'unat penyakit hati dan yang kotoran-kotoran apa ya afat 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 itu kekurangan dalam amal itu maupun penyakit hati. Kalau orang mengingat mati dalam setiap nafas dan setiap kedipan mata, maka dia menjadi ikhlas dalam amalnya. Kama dzakarahul mu'allif rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan, dituturkan oleh mu'allif rahimahullahu taala, wa kullu amalin istarsala fi sahibuhu ghafilan an takdiri wuqu'i dzalik illam yakun mutahaqqiqan bihi lam yaslam mimma dzakarnahu. Ini Syekh Ibnu Athaillah juga pernah dawuh ngeten iki. Wa kullu amalin, setiap amal istarsala fihi sahibuhu ghafilan, yang terlalu bersemangat yang menyebabkan pelaku amal itu ghaflah atau lupa antak diri wuku idalik tentang datangnya kematian illam yakun mutahakikon bi, walaupun kematian itu memang nggak datang gitu. Jadi ini waktu si ono ora usah serius-serius banget. Nah, sing penting santai-santai wae. Hidup masih panjang. Walaupun benar-benar dia menemui hidupnya panjang, gitu.
lam yaslam mimma dzakarnahu, maka dia tidak selamat dari kekurangan kualitas amal maupun penyakit hati tadi. Karena apa? Dia kurang menghikmati bahwa ibadahnya itu adalah betul-betul untuk sangu mati itu tadi. Faidan ba'idun minal ikhlas. Lah kalau begitu, maka jadilah sangat jauh dari keikhlasan. Siapa yang jauh dari keikhlasan? Man ya'khudu fi ilmin ghairi muta'ayyanin alaihi. Yaitu orang-orang yang mengambil ya'khud, nanti dijelaskan di sini ya'khudu itu orang yang ngajar, yang belajar. Maka jauh dari keikhlasan bagi orang-orang yang belajar maupun mengajar ilmu yang tidak wajib untuk mengambilnya. Ghairi muta'ayyanin alaihi la ahadu fihi, yang tidak wajib untuk mempelajarinya. Jadi kalau seseorang itu sibuk dengan ilmu yang tidak wajib, artinya mengalahkan kewajiban, yang wajib dipelajari belum dipelajari kok sudah mempelajari yang sunnah-sunnah, maka itu jauh dari keikhlasan. Pak, belajar Al-Hikam niku wajib napa mboten? Wajib. Kangge sinten, Pak? Sing tuwa napa sing enom? Kabeh. Karena apa? Karena bersolat niku yang diajarkan Al-Hikam kan bagaimana ikhlas sepenuhnya, ikhlas. Dan ibadah ini kan wajib ikhlas dan seterusnya. Nah, nopo belajar Al-Hikam wajib itu pada semua orang, bukan Al-Hikamnya, belajar keikhlasannya seperti yang diajarkan oleh Al-Hikam, ngoten lho, Pak. Ngertos nggih? Tidak harus dari kitab Al-Hikam, bisa dari. Yang penting belajar ikhlas, menyelamatkan amal, mengikhlaskan amal. Nanti kalau salah paham, wih belajar Al-Hikam wajib tau iki kan. Nggih, itu belajar materi seperti Al-Hikam. La yajtani samaratuhu illa fisani halin. Orang yang mempelajari ilmu yang bukan wajib itu, maka sebetulnya kan dia seakan-akan masih punya kesempatan kedua. Dia sibuk dengan ilmu yang tidak wajib. Mengapa? Karena yang wajib nanti saja, kan begitu. Kecuali kalau yang wajib sudah tuntas. Wajib, ilmu yang wajib tuntas dipelajari, kemudian dia menginjak pada ilmu yang sunnah-sunnah. Pak, kok ilmu yang wajib, ilmu yang sunnah niku pripun toh? Ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang intinya menyelamatkan diri kita dari api neraka. Menjadi takwa, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang menjadikan taat kepada Allah, ilmu agama, tapi belum tentu orang yang berilmu agama pasti bisa taat kepada Allah. Tetap harus penuh perjuangan, semua penuh perjuangan. Nah, kalau orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ulama-ulama dan yang lain yang seterusnya itu adalah dalam rangka untuk betul-betul bisa menyiapkan dirinya selamat nanti di hadapan Allah di akhirat selamat itu. Nah, itu wajib ilmu yang harus dipelajari. Terus ilmu apa lagi yang wajib? Ya ilmu untuk menopang kebutuhan primernya. Nah, maka tadi saya bilang bahwasannya orang yang mempelajari fisika bisa jadi itu ya wajib. Karena apa? Dia untuk pekerjaan dia sebagai satu agar dia mandiri tadi. Wa yakunu fil halatir rahina mutamakkinan min min iko itaatin. Dan dalam situasi
yang memungkinkan min iko itaat dia akan dapat menjalankan ketaatan. Tazidu maslahatuha ala maslahati ma akhadha fihi minal ilm. Yang kemaslahatannya dapat diambil dari ilmunya. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau dia itu betul-betul menata diri agar ilmu yang dipelajari ilmu yang wajib dulu, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan lebih baik daripada kalau dia mempelajari ilmu yang tidak wajib dulu. Gitu. Kalau yang sudah tahu umpamanya ilmu tentang ikhlas, ya maka dia lebih bisa ikhlas duluan. Logis loh niku. Walaupun belum tentu tidak mutlak orang yang tahu ilmu ikhlas pasti bisa ikhlas. Tapi logikanya orang yang mempelajari ilmunya yang lebih baik, maka yang lebih dulu, maka dia akan bisa belajar, bisa memanfaatkannya hasil belajarnya untuk ketaatan kepada Allah lebih dulu. Fayafuzu bi sawabiha. Maka kalau orang melakukan seperti itu, maka dia akan beruntung dengan pahala dari kemaslahatan itu. Wa yatanajjazu lahu husulut taqarrub biha dan akan mampu wa yatanajjazu dan lulus lahu husulut taqarrub biha untuk berhasil mendekatkan diri dengan ketaatan, dengan ta'ah tadi. Di anna fi dzalika quwwatun nafas, karena sesungguhnya di dalam ilmu yang tidak wajib, maksudnya ilmu ghairi muta'ayyanin tadi, di dalam ilmu yang tidak wajib itu kuwatun nafsi, ada kekuatan nafsunya. Di nafsu yang duluan gitu. Aku belajar kayaknya apa? Ben lebih dulu dari orang-orang no. Orang-orang belum belajar, saya sudah belajar. Aku kan terkenal pintar dhisik kan. Berarti itu nafsunya yang maju untuk mendapatkan keuntungan. Kuwatun nafas wa faratu haddihi dan kesempurnaan bagian untuk dirinya. Jadi kalau itu tak lakukan saya lebih sempurna toh di hadapan orang-orang dan seterusnya. Wa ayatu dzalik, dan bukti dari hal ini sibuk ilmu dengan tidak ikhlas. Tandanya adalah annahu qad ya'ridu lahu, kalau dihadapkan padanya fi halin akhidhi fihi, di saat dia mencari ilmu, gharadun dunyawiyun, maka tujuannya adalah tujuan duniawi. Apa mencari ilmu? Ya, ilmu ini kok kita bisa mengubah tembaga menjadi emas. Umpamanya begitu. Yang dipikir itu dunia, tapi bukan untuk kemaslahatan, dunia untuk kesenangan. Dunia untuk kesenangan itu kan akeh, Pak. Contohnya apa? Nek pun oleh duit, aku wingi dikandani ono jenenge minuman keras yang rada apik ngono. Selama ini kalau saya nyontoki minuman keras kan mau cuma topi miring wae. Jarine ku rada murah. Ono sing luwih larang jariku. Nah, itu kan banyak ya, dan bukti-buktinya ada toh bahwasanya orang itu ada yang betul-betul hidupnya itu nek oleh duit ya wis foya-foya yang jelek-jelek. Yakunu ihtidau nafsihi bihi aksar. Yang mana dia lebih mengutamakan keinginan nafsunya dalam mencari ilmu tadi. Fayuqaddimuhu ala ma kana akhidan fihi. Maka dia mendahulukan pengambilan ilmu yang kedua tadi, yang ghairi muta'ayyanin. Yuqaddimu ala ma kana akhidan wa yatasaghalu bihi min ghairi mubalatin, dan dia sibuk
dengan tanpa mempedulikan bima yafutuhu, mempedulikan apa-apa yang terlewat min dzalika, dari kesempatan waktu yang sedikit. Karena sibuk ilmu yang daki-daki, maka kemudian dia terlewatkan kepada amal ibadah yang harusnya sekarang ia kerjakan. Kecuali kalau mencari ilmunya adalah lillahi ta'ala. Contoh, orang yang hafalkan Quran itu kan hampir setiap waktunya terus baik. Tinggal ngapal Quran lillahi ta'ala apa enggak kan begitu. Itu orang yang sibuk dengan ilmu. Ada orang yang baca tafsir terus. Ya dia lillahi ta'ala pengen belajar tafsir enggak. Itu berbeda dengan orang yang belajar tafsirnya po. Ya, biar saya dikenal ahli tafsir kan beda tuh. Berikutnya Bapak-bapak. Wa innama abbarna bilafdil akhdi. Dan kami sesungguhnya menggunakan lafaz al-akhdu tadi di atas, layat khula fihi ta'allumul muta'allim, agar masuk di dalam kata al-akhdu itu adalah ta'allumul muta'allim, belajarnya para pelajar, wa ta'limul muallim, dan mengajarnya para guru. Fa innal amra fihim, karena sesungguhnya perkara di dalam belajar dan mengajar itu wahidun, satu, sama-sama sibuk dengan ilmu. Wa kullu amalin la ikhlasu fihi, dan setiap amal yang tidak ada ikhlas di dalamnya, laisa billah, maka itu bukan billah, wala lillah, dan juga tidak lillah, itu mardudun. Setiap amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, tidak ada billah, tidak ada lillah, maka mardudun, ditolak ala sohibihi, dari pelakunya. Ilmu itu mulia. Sebetulnya ilmu itu sendiri pun menolak kalau dipakai tidak ikhlas, dipelajari dengan tidak ikhlas. Matrubun bihi wajhu, maka ilmu itu bisa memukul wajahnya orang yang tidak ikhlas. Dalam hadis disebutkan ya orang yang tidak ikhlas maka ilmunya akan dipukulkan kepada dia. Ilmu ke arah di amal ke. Wabihada yatabayyanu laka gururu aksaril khalqi. Dan dengan penjelasan ini tadi, yatabayyanu laka, akan menjadi lebih jelas untukmu. Gururu aksaril khalqi, tertipunya kebanyakan manusia, fi ulumihim, di dalam ilmunya, wa amalihim, dan dalam amal ibadahnya. Illaman rahimallahu ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Maka caranya mohonlah rahmat dalam segala pencarian ilmu maupun juga dalam ibadah. Maka setiap cari ilmu dan ibadah jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim bahwa akto, maka akan terputus. Terputus apa? Terputus barokahnya. Barokah itu apa? Barokah itu adalah kebaikan di dalam aktivitas itu. Umpamanya kita kerja tapi tidak bismillah. Bismillah dalam pengertian tidak hanya diucap ya, bismillah dengan kesungguhan hati dan jiwa kita, maka kerjaan kita ya enggak berkah. Begitu juga mengajar maupun belajar. Kalau kita tidak bertumpu pada bismillahirrahmanirrahim, maka tidak berkah. Walihada nasyadu aksarun nas inda nuzulil maut. Oleh karena itu, karena adanya penjelasan tentang amal ikhlas dan tidak ikhlas, mencari ilmu ikhlas dan tidak ikhlas tadi yang panjang lebar itu, nashadu, kami menyaksikan,
Maksudnya Syekh Ibnu Abbad, kami menyaksikan aksarun nas kebanyakan manusia inda nuzulil maut saat menuju maut, saat mau mati, bihim inda nuzulil mauti bihim saat terjadi akan datangnya kematian untuk mereka yandamuna ala ma aslafuhu min amalin. Mereka menyesal dengan apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu. Jadi orang yang mau meninggal itu kebanyakan menyesal pada waktu mau mati. Sebagaimana saya jelaskan tadi, menyesalnya karena kok enggak. Nah, yang terusnya tadi itu, karena kata apa diriwayatkan kalau orang mau mati itu kan ditunjukkan dia mau menuju mana gitu loh. Uh, disambut kereta kencana. Pak Kerto Kencana kan zaman dulu disambut roket ngono. Saiki nganggo roket malaikate. Nggih. Intinya mau dibawa ke surga. Di surga, wah, kok nomor telu? Kok gak nomor loro wae ya? Oh, nek oleh nomor loro kok gak nomor siji lah ngono. Wayawadduna allau unsia dan mereka ingin yawadduna allau unsia seandainya diberikan lah kesempatan lahum kepada mereka fil ajal di lagi dalam hidup, kesempatan lagi dalam hidup. Wahai hata, tidak mungkin, tidak mungkin. Aduh banget gitu kalau Mbak Yai dulu maknanya. Aduh banget itu nggak mungkin tercapai gitu loh, pingin hidup lagi itu. Fana'udzubillahi minal ghaflah. Maka kami berlindung kepada Allah minal ghaflah dari lalai fi zamanil mahlah. Fana'udzubillahi minal ghaflah fi zamanil mahlah. Kami berlindung kepada Allah dari lalai di saat mempunyai kesempatan. Lalai di saat waktu luang. Lalai di saat waktu luang niku maksudnya pas waktu luang tidak mengerjakan ketaatan. Fa innaha mabda'u kulli amalin fasidin. Karena sesungguhnya kelalaian dalam waktu yang luang itu adalah sumber dari setiap amal yang rusak. Wa man sya'u wujudil ghurati dan akar dari terjadinya perbuatan buruk dan kebodohan. Likulli alimin wa abidin. Baik bagi orang-orang yang alim maupun ahli ibadah. Jadi lalai dalam keadaan senggang atau kalau dibalik waktu senggangnya dibuat lalai-lalaian gitu. Itu adalah akar dari setiap perbuatan buruk dan asal mula munculnya kesombongan dan kebodohan bagi orang-orang baik itu ahli ilmu maupun ahli ibadah. Wa ma dzakarnahu minal ma'rifati ikhtala fi darajatis sholih. Dan apa-apa yang kami tuturkan tentang pengetahuan perbedaan derajatnya orang-orang yang soleh. Ada orang yang soleh, ada orang yang ikhlas dan tidak ikhlas tadi. Liyuqaddamal fadil untuk mendahulukan orang yang utama fiha di dalam derajat alal mafdul mengalahkan orang yang biasa. La yasluhu illa liman ayyadahu Allahu binuril yakin. La yasluhu dan derajat yang soleh, derajat yang soleh itu tidak patut kecuali bagi orang-orang yang dikuatkan oleh Allah dengan nuril yakin atau dengan cahaya keyakinan. Dulu sudah pernah saya jelaskan kalau tidak salah di ngaji Ihya kita. Bahwasanya cahaya keyakinan itu bisa ditingkatkan dengan 4. 4 itu apa? Dalile jelas, dalile akeh, dalile terang, berarti 3. Dalil jelas, dalil terang, dalil akeh. Contoh, kalau seseorang itu percaya bahwa Mekah itu ada, karena yang bilang itu banyak.
Gitu. Wis cetha, banyak terang jelas TV yo ana gambare, ana videone, oh Mekah yo jelas ana. Umpamanya kalau yang bicara nggak jelas, yang cerita nggak jelas, nggak ada fotonya, nggak ada videonya, oh paling hoax, paling ngeprank paling kan gitu, nggak jelas gitu. Nah, keimanan juga seperti itu. Semakin banyak kita itu menemukan dalil bagi keimanan kita, maka semakin kuat keimanan kita. Contohnya seperti apa? Ya meneliti pengalaman hidup. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Iya, saya itu berkali-kali ditolong oleh Allah. Sungguh Allah itu Maha Kasih, sungguh Allah itu Maha Sayang. Apalagi, wah aku itu selamat ke Gusti Allah dari kecelakaan, dari mara bahaya dan seterusnya. Di Al-Quran disebut bahwasanya Allah itu memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya tenan ya. Allah itu yang menghukum. Nah, aku bolak-balik kadang-kadang dihukum ya. Gitu umpamanya. Tapi itu tahu. Aku ngelakuin ini kok. Oleh yang ini. Oh, dihukum karo Gusti. Nah, itu menjadi bukti, argumen atau dalil yang lebih banyak lah. Lebih banyak. Contoh, hal yang seperti itu yang ekstrim ya. Yang ekstrim tapi baik. Wong mati suri, Pak. Orang mati suri ini kan pun ketok neraka ketok surga tuh kadang-kadang ceritanya. Entah surga videonya surga gitu loh mungkin. Dan videonya neraka itu ketok itu wedi tenan. Urip maneh iku tenan ora gelem maksiat-maksiat tenan itu. Nah, itu namanya dia tambah dalilnya, tambah banyak, tambah terang. Nah, jin niku enten mboten ya, Pak? Jarine wong-wong ya ono. Lah aku lho ndelok dhewe, oh berarti iku tambah terang. Dalilnya nih lho Pak, berarti jin ono tenan. Berarti Al-Qur'an bener. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Karena masih ada loh orang sampai sekarang yang nggak percaya jin ada itu, Pak. Kan begitu. Aku ndelok dhewe ono jin iku. Ya ono pasare. Wae pasar setan, pasar setan. Wah, ayo keraton kidul ya ono tenan. Itu tenan jine. Nek jin teko kene digorone, diremuki. Jin niku nek ketekan jin liyane niku mangkel, Pak. Gak koyo menungso. Wong menungso apik-apik kaya ngeten iki, ketekan tamu nih seneng monggo dibelehke ayam barang. Ngoten. Nek jin niku mboten, Pak. Ketekan jin liya perlu wis. Nek luwih enom, luwih kalah saktine ya habisi. Makanya kadang-kadang ada. Ini kula cerita, cerita dari cerita, bukan saya pelakunya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang kesurupan, kadang-kadang wah kula diterke Bali no, umpamane sing nyurupi teko kali opak, terus niki sekedar contoh nggih. Terus kesurupane nang Kali Kuning. Kesurupane nang Kali Opak, mlaku nang Kali Kuning terus enten sing nyadarke. Nah, jin Kali Opak niku nek arep bali teko Kali Kuning nang Kali Opak niku kan melewati beberapa area. Nah, niku nek area enten sing jaga umpamane, wilayah yang lebih tua, pateni sing luwih enom itu. Makane aku terke bali niku maksudnya banding nek wong sing napa, sing luwih sakti daripada bisa melintas itu, biar dia nggak mati. Terase ngoten. Wajab balahu ngene ku wae. Nurul yakin, cahaya keyakinan itu bisa ditingkatkan dengan seperti itu tadi. Seperti apa Pak? Jin? Bukan, ceritanya panjang mau loh. Wah sing diinget jin tok mawon Pak Tarsin niku. Wajab balahu ala nasiha fiddin. Nah, kalau seperti itu maka menjadi watak kebaikannya, keikhlasannya itu akhirnya menjadi watak. Menjadi watak ala nasiha dan mengendaki kebaikan fiddin dalam agama. Wa kana lahu haddun wafirun. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ikhlas, yakin, maka dia seperti maka dia mendapatkan bagian yang sempurna minal khauf
dari takut kepada Allah, memiliki rasa takut, wal hadari dan waspada yang sempurna juga. Wa muwafaqati maulahu dan berkesesuaian dengan Allah, dengan maksudnya kehendaknya Allah, dia menyesuaikan. Nggih, menyesuaikan dengan kehendak Allah niku pripun sih? Nggih nek pas oleh duit iku kehendak Allah napa? Bersyukur. Nek pas mboten nenten duit, wah kok rada sithik arep tuku gula, nggo kopi angel umpamane gitu. Tuku gas gak ana duwite, umpamane ngono dadak ndelek kayu pengin saking pengin kopi. Ya Rip? Lho guyu Arif. Ngalami Arif nek ya batik kono ndelek kayu. Hurup-hurup. Nah, hal-hal seperti itu berarti menuntut kehendak Allah kita itu nah, nek umpamanya, wah aku iso ngene, pinter. Apa kehendak Allah bagi orang yang pintar? Ya diamalkan ilmunya dan tidak sombong. Ya seterusnya. Fi kulli wirdin wasodrin di dalam segala urusan yang datang maupun yang pergi. Ya, intinya adalah di segala urusan itu berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok sih akeh sih. Wala syakka anna hadhil martabah azizatul manal dan tidak diragukan lagi bahwa tingkat ini adalah tujuan tujuan yang mulia azizatul manal. Wa muta'adzirun idrakuha dan sulit untuk mencapainya illa minal ahad kecuali orang-orang sedikit minar rijal dari banyak orang yang rijal. Rijal niku kesatria. Jadi kesatria itu orang yang sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu maksudnya kesatria dalam beragama, dalam taat kepada Allah. Itu pun masih bagian yang sedikit. Wasabil wasabiliman lam yasil ilaiha dan jalan bagi orang-orang yang belum sampai kepada martabat yang mulia tadi itu mimman dzakarnahu adalah sebagian dari orang yang kami tuturkan idza kana munsifan tatkala dia bersifat ayasta'ina binadhari man huwa afshahu minhu. Jadi bagi orang-orang yang belum sampai pada derajat itu hendaknya dia itu mencari bantuan dengan melihat orang-orang, memperhatikan orang-orang binadzariman dengan memperhatikan orang-orang gua yang orang itu afsahu minhu yang lebih soheh, yang lebih alim minhu daripadanya halan perilakunya, kondisinya. Maksudnya kalau orang yang belum sampai ke derajat mulia itu carilah guru untuk belajar itu. Dan guru yang bagaimana? Yaitu orang yang afsahu minhu halan yang kondisinya lebih baik, lebih taat kepada Allah wa aswaba maqalan wa fi'alan dan paling benar percakapannya maupun perbuatannya, yang lebih benar percakapannya yang disampaikan wa yufawwidu jami'a umurihi ilaihi dan hendaknya dia menyerahkan semua urusannya kepada orang itu yaitu gurunya. Dalam hal ini yang tepat ya mursyid itu sebutannya. Wa ya'tamidu isyaratahu dan dia hendaknya si murid ini berpegangan. Ya'tamidu isyaratu mengikuti isyaratnya fi kulli ma yushiru bihi alaihi. Berpegang pada isyaratnya di dalam setiap hal-hal yang dia memberikan, yang gurunya memberikan isyarat. Fikul lima yushiru bihi alaihi yang mana guru itu memberikan isyarat kepadanya. Oke, ya kalau mursyid memberikan petunjuk lakukan ini ya dilakukan. Intinya begitu nggih. Wa alamatu insafihi tanda dari keadilan atau kemartabatan mulia tadi itu adalah wujudu ittihamihi li nafsi, yaitu terwujudnya curiga kepada nafsunya, menyangkal kepada keinginan nafsu. Yuk, mabuk yuk. Rah. Yuk, sombong yuk. Rah. Ngoten lho maksud.
Itu tanda dari kalau orang sudah sampai pada martabat yang mulia itu menyangkal, tidak mau digeret-geret nafsu. Wa adamu i'timahi ala aklihi wa hadsihi, dan tidak adanya berpegangan kepada akalnya maupun firasatnya sendiri. Pokoknya karepe dhewe, tidak berpegang pada karepe dhewe. Berpegangnya pada apa? Pada Allah. Berarti pada Allah, berarti pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma, pada kias. Akhirnya ya pada ulama. Saat ini kan ngoten. Diurut-urut kan berpegang. Nah, nek jenengan ulama, berpegang langsung pada Al-Quran, pada hadis. Nek jenengan wali langsung pada Allah. Oh, Waman lam yakun munsifan, maka kalau dia tidak ada keadilan atau sifat-sifat seperti itu. Kalau orang tidak adil yang seperti tadi jelas gitu. Fal kalamu ma'ahu hadayanun fasidun. Maka membahas hal ini dengan mereka itu cacat dan fasid. Cacat fasid itu pembicaraan yang fasid. Wadorobun fi hadidin baridin, dan pukulan seakan-akan seperti memukul besi yang dingin. Watos banget. Wasayati masih ditanbihin ala, dan akan datang penjelasan untuk mengingatkan ala guru ril akhidin, bagi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang belajar ilmu maupun mengajarkan ilmu yang tertipu fil ilmi fi maudhi'in alikin, di tempat pembahasan yang lebih pas min hada daripada ini. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita sampai hikmah yang 164. Min alamatit ittiba'il hawa. Tanda dari mengikuti hawa nafsu adalah, insya Allah minggu depan. Malam hari ini kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni audiuka ma'alamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.